apa yang disampaikan boleh menjadi alat kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi rema buat kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami. Kami boleh praktekkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan firman. Yesus pegang erat tanganku, Yesus tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kuatkan cinta-Mu, hidupku pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu. Ya haleluya. Terima kasih Bapak. Bila pada sore hari ini Kau boleh datang di hadirat-Mu. Kami datang yang dengan beban berat, bergumulan masalah-masalah hidup. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada kebebasan, ada jalan keluar, ada kekuatan baru yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan Kau berdaulat dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu pun di luar kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya sore hari ini bukan satu kebetulan Tuhan kami boleh hadir di tempat ini, di mana ada Roh-Mu bekerja. Di situ Tuhan kami ada, dan kami percaya mengiring Yesus pikul salib sangkal diri, dan kami terus boleh dimurnikan, diproses, dibentuk, dihajar, dipukul, supaya kami Tuhan berbalik bertobat. Sungguh-sungguh dimurnikan iman kami, hati kami Bapa. Bila sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mau berikan telinga untuk mendengar. Kami memberikan hati kami yang sudah jadi tanah yang subur, sehingga setiap kebenaran firman-Mu menjadi benih yang terbaik.
sehingga kami boleh berakar kuat dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu ini Bapa yang tidak bisa apa-apa. Urapi lidah bibir hamba sehingga apa yang diperkatakan adalah isi hati Tuhan sendiri untuk gereja di tempat ini. Kami percaya di penghujung akhir zaman ini kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Bisa lambaikan tangannya semuanya. Kita katakan haleluya 3 kali dengan suara yang keras ya. Jangan lembek-lembek. Kalau anak Tuhan harus strong, harus kuat, harus selalu on fire. Boleh lemah, boleh boleh lagi bad mood atau boleh lagi aduh banyak problem nih, stres atau gimana. Tapi jangan lama-lama. Ambil kekuatan baru. Ambil doa, disertai puasa, ambil di mana kita boleh dicas ya. Ayo bangkit berdiri. Ya, supaya kita boleh haleluya. Saudara tahu arti haleluya? Puji Tuhan. Ini bahasa malaikat loh saudara, bahasa dari surga. Ya, pada saat kita teriakan haleluya, 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 surga gemetar. Sehingga turunlah pertolongan yang Tuhan utus malaikat-malaikatnya. Amin ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik semua yang dikasih Tuhan. Saya sangat bersuka cita, saya baru pertama kali hadir di gereja di tempat ini ya, gereja GBI Filipi. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Maria. Karena nama Maria itu banyak sekali ya saudara ya. Mungkin di tempat ini ada juga ya nama Maria. Jadi saya suka bilang Maria Agape karena saya ada bukan toko namanya toko kue Agape ya saudara. Saya dikaruniakan suami 1, anak 3, cucu baru 2 ya. Yang 2 sudah menikah, yang 1 belum. Ayah saya itu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta ya. Karena dari kecil saya biasa juga ke gereja, tinggal di pastori ya, tapi sudah meninggal ya. Jadi itulah kayak tongkat estafet itu harus diambil. Lari lebih kencang. Ini putaran terakhir loh. Ya, mungkin generasi demi generasi. Saudara mungkin ada orang tuanya yang udah percaya Yesus, ada yang belum. Ya, tadinya ada yang masih Buddhis, mungkin ada yang udah ada yang dari Muslim, ada yang dari agama seberang. Tapi saudara percaya Yesus ini satu anugerah. Satu ibaratnya nggak gampang gitu loh saudara, untuk percaya Yesus, untuk menerima Yesus, untuk menerima iman kepada Yesus itu nggak mudah. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan saudara ya. Belum lama ini saya dengar satu kesaksian ya, namanya siapa ya, Jenisa, itu dari Muslim ya saudara. Anak muda, masih muda banget, dia termasuk kayak artis, mungkin saudara pernah dengar ya, anak-anak muda ya. Saya tiba-tiba diiniin Tuhan, kok channel ini ya saya dengar saudara. Itu saudara tahu, dia ini fanatik sekali. Apa orang Kristen, Tuhannya manusia gitu, nyembah manusia gitu kan. Tapi dia tiba-tiba suatu malam dikasih mimpi penglihatan gitu, ada salib besar masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam dadanya ya, kayak salib ini lah kiri kanan ya. Tapi salib itu besar masuk ke tubuhnya ya, menyatu dengan tubuhnya. Dia juga kaget, dia bangun lebih ke kaget. Terus dia ada satu teman sesama artis, tapi untungnya orang Kristen. Oh, engkau dipilih Tuhan, mungkin nanti jalan Tuhan engkau akan percaya Tuhan Yesus ya, dikabarkan, diberitakan Injil ya. Tadinya dia masih nolak, apa sih gitu. Kemudian saudara pas dia semobil dengan temannya ini saudara, waktu di dalam mobil itu dia dikasih kan di dalam mobil itu ada temennya lagi nyetir. Tiba-tiba suasana berbeda, ruangan berbeda. Dia di satu ruangan.
bukan di mobil itu. Jadi dikasih langsung dibuka alam rohnya gitu ya, dibuka. Terus dikasih penglihatan gitu di mobil itu, terus dia lihat Tuhan Yesus datang menghampiri dia, memeluk dia, saudara. Dia nangis di pelukan Tuhan, karena dia tahu dia punya beban, ada kekosongan ya. Dalam setiap hati manusia ada satu kekosongan di dalam jiwanya, rohnya, karena dia kosong hampa, hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dia rasakan damai, dia rasakan sukacita, dia rasakan Tuhan itu ada berbicara. Jadi selalu dari situ dia ambil keputusan untuk dibaptis. Dia sekarang keliling-keliling kesaksian, ya. Tapi akhirnya mamanya tahu, ya. Kakak-kakaknya tahu, keluarganya tahu. Ya saudara, dimusuhin, diblokir sampai 2 tahun. Ya, beban saudara ya. Sekarang saya sampai berpikir gini ya, kita yang udah orang Kristen lama, mungkin dari orang tua kita, mungkin ada yang baru, ada yang mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau berapa tahun ya. Gereja ini Pak Obed bilang baru 7 tahun ya saudara ya. Saudara coba, saudara, kekristenan saudara, iman saudara kepada Tuhan harus kita pertanyakan. Tuhan, selama ini aku mengiring Engkau bagaimana? Cuman ya karena gua KTP gua Kristen lah, gua tiap minggu harus ke gereja gitu kan. Ada karena keharusan ya, karena nggak enak nih pasti ditanya ini sama Bapak Ibu Gembala kalau nggak datang gitu kan. Jadi satu hal yang gua datang ke gereja karena gua KTP Kristen, karena gua nggak enak nih pasti gua ditanyain atau nggak datang gitu ya. Tapi saudara, lebih dalam dengan Tuhan ya saudara, harus lebih lagi di dalam hadirat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Ini ada sesuatu yang baru ya, sesuatu harus yang menggairahkan, sesuatu yang membuat kita ini kayak tadi puji-pujian ya, ada sukacita. Sudah, wah ini pada nari-nari tortor. Kita ikutin ya, karena ada sukacita Tuhan di dalam Tuhan. Seperti anak muda ini dilawat Tuhan, dia bilang sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan menetap. Damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan tidak seperti dunia berikan. Mungkin saudara punya uang banyak, mungkin saudara punya rumah, mungkin pekerjaan oke, deposito oke, ya saudara pintar, pekerjaan terbaik ya. Saudara, apa yang saudara banggakan? Ada yang bangga anak-anaknya sekolahnya hebat-hebat, pintar-pintar cum laude. Ada yang hebat karena dia pekerjaannya ya, perusahaannya maju, buka cabang 1, 2, 3. Apalagi yang dibanggakan saudara, rumah yang besar, satu kebanggaan kendaraan yang mewah ya. Banyak sekali manusia itu dialihkan, disimpangkan dengan perkara-perkara materi, perkara-perkara duniawi. Bukan kita nggak boleh loh saudara, orang Kristen kaya boleh nggak? Boleh. Daripada orang Kristen miskin, kere, susah terus, itu dipertanyakan. Bukan berarti miskin gak rohani ya saudara. Tapi kalau miskin terus, sampai minta-minta, sampai ngutang-ngutang terus sana sini, sampai saudara gak ada kerjaan, sampai saudara membuat tangannya di bawah terus, mau gak begitu? Gak mau ya saudara. Ayo berjuang, ayo rajin. Kalau saudara pintu belum terbuka di alam roh ya, saudara gedur, ambil doa puasa, ambil sesuatu yang membuat kita tuh menarik ya, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan ya. Sebab itu Tuhan bilang hari ini kita belajar mengenai peperangan rohani. Karena banyak orang-orang Kristen yang hanya lihatnya alam jasmani aja nih gitu kan. Kita baca sama-sama saudara di dalam Efesus yang ke-6. Mungkin bisa ditayangkan ya. Ya udah. Ya saya bacakan perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, angkat tangan siapa yang lagi lemah? Lemah hati nih. Ayo ngaku aja, gak apa-apa. Saudara, Tuhan tahu loh, Tuhan tuh udah punya CCTV nih di hati saudara. Tuhan, aku lagi lemah nih, lagi bad mood nih, lagi banyak masalah nih, tekanan hidup banyak nih Tuhan. Curhat sama Tuhan saudara ya. Coba angkat tangan yang
lagi hatinya lemah, imannya lemah. Gak apa-apa, 1, 2. Siapa lagi? 3, 4. Gak apa-apa. Kita ini di sini keluarga Tuhan. Oh, saya lagi lemah nih Bu Maria. 7. Anak muda juga ada ya. Sekarang siapa yang lagi kuat rohnya? Ayo angkat tangan. Ayo. Wih, lagi banyak. Terus siapa yang abu-abu? Gak lemah, gak kuat, sedang-sedang aja. Jangan suam-suam ya. Kalau lagi lemah, gak apa-apa. Tuhan, aku lagi lemah nih. Aku lagi capek nih ngadepi hidup. Aku lagi, Tuhan, aduh, kayaknya Tuhan mana sih Tuhan? Aku doa terus, Tuhan kok gak jawab. Aku di masalah udah sesak Tuhan, udah seleher nih, air ibaratnya udah seleher mau tenggelam. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Dipertanyakan Tuhan, akhirnya kecewa. Akhirnya putus asa. Akhirnya bener gak sih Tuhan ada? Bener gak sih doa-doa kita dia dengar? Saya pernah satu kali saudara, namanya kita perjalanan hidup bersama Tuhan ya. Saya tuh waktu itu kerja jauh di Sogo. Saya tinggal di Citra 2. Saya pulang malam, kerja dari siang karena mall, pulang malam. Dianterin semua sama supir jam 10. Saya capek. Saya jalan masuk gang. Tuhan, saya langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang menciptakan bulan bintang. Saya lihat ke langit ada bulan bintang jam 10 malam. Tuhan, aku capek Tuhan, mana janjimu Tuhan, mana? Katanya Engkau akan memberkatiku berlimpah-limpah. Mana Tuhan, ini masih seret, masih kering, susah, capek, kerja pas-pasan, buru-buru nyimpen duit. Ini aja belum akhir bulan, duit kadang nipis, dompet udah tompes. Ngomong aja sama Tuhan, ngomong. Saya juga ngomong. Tuhan jawab gak? Jawab saya gak? Enggak, diem aja. Ngaku saya. Jadi saudara, kadang-kala kita berdoa, Tuhan diam. Kadang kita menjerit, menangis, Tuhan diam. Kadang kita, aduh, udah Tuhan, mana engkau Tuhan, udah jejeritan dalam doa. Tuhan diam loh saudara. Makanya saudara, Tuhan mengukur di mana imanmu. Adakah engkau masih berseru berdoa? Adakah dalam kesesakan engkau masih mendekatkan hatimu kepadaku? Ya. Apakah kita sudah cepat putus asa, kecewa? Ya. Maka datanglah iblis, saudara. Untuk apa? Ngapain lu gereja-gereja lu? Udah ini aja terabas aja. Ini lagi ada kesempatan kang tahu. Padahal ini nggak boleh nih, penipuan gitu ya. Ini nggak bener nih kang taunya. Ambil aja coy gitu kan, anak muda ya. Ambil aja, sahabat aja, orang nggak tahu kok gitu kan. Kurang-kurangi pajak, nanti lu dapat bonus. Ada saudara, banyak saudara. Dia manipulasi pajak apa gitu ya. Pokoknya dapat amplopnya banyak saudara. Hati-hati loh saudara. Ya, iblis seringkali menawarkan hal-hal yang enak, jalan pintas. Udah aja lah ke dukun ini, ke dukun itu bu. Anak saya pernah buka resto sama pacarnya. Nah, pertama rame, lama-lama sepi. Terus ada tukang parkir. Pak, saya kenalin, ada orang pinter. Bisa dibaca-baca nanti restonya rame. Wah, saudara kalau lagi gitu gimana? Bisa gak tertarik? Bisa, karena modal udah keluar banyak. Tetapi kita anak Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pakai kuasa-kuasa kegelapan yang lain. Bisa kasih kekayaan, bisa, tapi nanti ada tumbalnya. Ya, hati-hati. Maka sebab itu Tuhan bilang kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa sudah dikatakan? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita nggak kuat, kita lemah, kita putus asa, kita bilang Tuhan, aku mau murtad nih, kayaknya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi nih, percuma, mana Tuhan? Aku berdoa, kok nggak jawab? Aku punya masalah, kok nggak Tuhan cepet tolong? Aku punya sakit penyakit, kok Tuhan nggak cepet sembuhkan? Katanya engkau penyembuh, katanya bilur-bilurmu menyembuhkan. Ya, banyak sekali
pertanyaan. Ya, seringkali Tuhan diam. Ya, maka datanglah si iblis bisikin nih. Percuma, iblis itu bisa pakai orang-orang loh, teman-teman sekitar ya. Lu ngapain lu ke gereja lu? Ngapain lu berdoa, berpuasa? Ngapain lu hidup kudus, hidup bener? Mendingan lu udah aja sangkal Yesusmu, ya. Udah aja ikut arus dunia lebih enak. Saudara, kalau Kristen katanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak aturan gitu ya. Banyak loh saudara, itu hikmat dunia masuk loh saudara. Orang Kristen, ntar ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Susah amat sih jadi orang Kristen, katanya gitu. Padahal Tuhan udah ada rambu-rambunya. Kalau hidup benar, hidup kudus, dalam jalan-jalan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Ada peninggian saatnya Tuhan. Ada promosi yang Tuhan akan berikan. Ada saatnya kita ini nanti dinaikkan, saudara. Saya ngalami loh saudara. Perjalanan hidup saya bukan mudah. Kalau enggak saya jadi hamba Tuhan. Perjalanan hidup saya itu seperti badai, saudara. Udah semua diproses dalam ekonomi, hubungan suami, anak-anak, sakit penyakit, semua yang dikatakan masalah manusia apa saudara? Sakit, duit, apa lagi? Hubungan, bentrok, mertua, mantu, anak, suami, istri, anak sama teman atau sama siapa bisa. Itu 3 ya masalah di dunia ini. Itu saya udah ngalami bertubi-tubi kayak badai hidup. Kan saya bilang kalau bukan Tuhan saya udah murtad loh. Kenapa? Karena saya udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Kayak dibakar ya, kayak kalau kita ini emas dibakar makin cemerlang. Kalau jerami saya ini udah hangus, saya udah mau murtad ya. Tapi Tuhan pegang lagi, dikuatkan lagi ya. Jadi dikatakan dalam firman ini dikatakan bahwa kita harus minta kekuatan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Saudara mengalami masalah pergumulan apapun, cari Tuhan, dekat Tuhan. Atau saudara nggak ada masalah nih, lagi seneng, banyak duit, makan dimanapun, oke. Ya, nonton, makan, jalan-jalan, apa sih yang dikatakan manusia itu enak, saudara? Jalan-jalan, shopping, beli baju, ibu-ibu beli emas, ke luar negeri, apalagi makan enak, apalagi sih saudara? Oke saudara, saat ini, Bu Maria, saya lagi no problem. Nanti saya doakan supaya ada problem. Karena kalau jalan tol terus, kalau enak terus, itu nggak memproses, bisa nabrak ya. Karena apa? Nggak dilihat hatinya kita seperti apa. Pada waktu masalah datang, ujian datang, pencobaan datang, kelihatan deh hatinya seperti apa. Cepat putus asa keluar, kepahitan keluar, iri hatinya keluar. Banyak sekali mereka mendua hati ya. Saya banyak kesaksian ya, di mana orang pelayanan ke gereja, tetapi karena ada masalah saudara, dukun iya, ke gereja pelayanan iya, saudara. Bagaimana itu saudara? Karena ada masalah, dia ketua arisan, ada satu yang nggak bayar puluhan juta, bingung, ya kabur. Satu temannya dia harus nombokin loh saudara, ya kan? Stres nggak? Stres saudara. Jadi ketua arisan, ada teman saya, bingung akhirnya apa? Ke dukun iya, ke gereja iya, penyambut tamu shalom, tapi ke dukun iya. Gimana saudara? Itu tinggal tunggu hancurnya sama iblis ya. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari celah yang dapat ditelannya. Makanya dikatakan ayat berikutnya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya ayo perlengkapan senjata Allah. Saudara baca bisa di rumah nanti Efesus 6 ya, ayat 10.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Ya saudara. Jadi kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada kebenaran, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya, ada perisai iman. Di mana imanmu? Tuhan cari iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Kalau setiap hari nggak baca firman, nggak makan firman, nggak dengar-dengaran firman, apa? Lemas imannya. Saudara nggak makan sehari masih kuat, nggak makan 2 hari lemas, nggak makan 3 hari letoy, nggak makan 4 hari lunglai, nggak makan 7 hari matilah saudara. Nggak makan nggak minum matilah saudara ya. Jadi saudara harus isi firman. Jangan makanan jasmani melulu yang dipikirin. Tiap bangun pagi kopi mana, roti, apalagi bubur, nasi uduk, bakmi, apalagi. Ntar siang makan apa ya mami? Ditanya lagi. Ntar sore makan apa ya mami? Loh, makan firmannya mana? Sudah baca firman belum? Sehari sepasal, sehari 2 pasal. Udah. Yang udah baca firman tiap hari angkat tangan. Ayo, sini. Baru sedikit loh saudara. Ayo, yang sudah baca firman, makan firman. Ayo mulai ya. Jangan sampai nanti kesusahan datang, kesesakan datang, masa-masa sukar di depan kita. Saudara udah persiapan isi firman, makan sehat, makanan roh, kuat, ambil doa, ambil puasa, renungkan firman. Tiba-tiba datang ujian, saudara jatuh apa tetap berdiri apa? Nyungsep, iblis nonton, Tuhan nonton. Ini diberi ujian, naik tingkat apa? Murtad atau jatuh tergeletak. Ya, iblis nunggu jatuhnya kita. Iblis yang hendak dicuri itu keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, melalui kesesakan, kesusahan, masalah, pencobaan, iblis berikan untuk menjatuhkan. Tetapi Tuhan izinkan supaya kita kuat, kita menang, kita tetap berdiri, kita tetap berkata itu semua karena Tuhan. Sehingga kita tidak bisa sombong lagi. Saya dulu sombong, saudara. Kayaknya serba bisa. Bisa cari duit sendiri gitu kan. Sombong, apapun bisa disombongin. Karena saya juga di sekolah pinter, ranking gitu kan. Saya bisa apa-apa rasanya sombong gitu kan. Nah, dihajar saudara ya. Jadi diproses. Apalagi saudara, ternyata saya orangnya ini juga cepat kecewa, cepat pahit, cepat pengen bales gitu. Kesel bales nih gitu ya. Ya. Bales pengen kalau orang nyakitin saya, gua sakitin lagi gitu ya. Jadi dulu saya juga orang yang kasar. Ceplok kalau adik saya nakal, jeplok aja. Ya. Jadi berubah ya, lewat masalah-masalah hidup berubah. Enggak galak lagi ya, enggak jadi sabar, tenang, gak cepat kecewa, gak cepat putus asa, ya saudara. Jadi kita ada proses Tuhan sehingga kita jadi kuat. Untung pelarian saya tuh nggak saudara, saya bukit-bukit doa, ke Ungaran, sampai ke Surabaya. Itu masa-masa kesusahan saya, kesesakan saya itu. Sampai saudara kira sebentar bertahun-tahun. Masa-masa kesusahan itu berpuluh-puluh tahun. Kalau diceritain ya paling ini setengah jam ya. Kalau kita yang ngalamin itu lama. Kayaknya aduh Tuhan gak kuat ya. Tetapi pada saat saya bisa melewati, karena ada firman yang berkata, ada satu hamba Tuhan tiba-tiba berkata pada doa malam di satu bukit doa di daerah Jawa Tengah, engkau lebih dari pemenang. Terus langsung nusuk itu firman ke saya. Oh, saya menang nih Tuhan, kayak rema banget gitu.
Tapi masalah belum kelar gitu ya. Tapi udah dikasih tahu dulu, kau lebih dari pemenang. Bahkan kau ditakdirkan sudah jadi pemenang. Akhirnya bertahun-tahun kemudian, pemulihan demi pemulihan. Baik pekerjaan, hubungan suami istri, hampir cerai saya. Anak nanti di mana, suami digandol kalong wewe, terus juga bisnis juga gimana ya, sakit penyakit semua. Tapi bertahan. Tadinya saya cuma bertahan aja, bertahan. Waktu itu waktu itu di satu gereja saya melayani, saya panggil undang hamba Tuhan Pak Pendeta Daud Tony sama suami saya jemput di Jakarta Selatan, saya ke gereja saya, di perjalanan ngomong, Pak Daud Tony, zaman sekarang yang penting bisa bertahan, katanya. Bertahan, jadi saya jadi rema, bertahan iman kita, pertahankan keluarga kita, pertahankan pelayanan kita, pertahankan anak-anak kita, pertahankan semua yang bisa kita pertahankan, ya, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan cepat kecewa. Ada orang cepat kecewa, cepat kepahitan, cepat tersinggungan, ya, dikatain dikit tersinggung, diomongin dikit, oh itu ngomongin gua nih, ngomongin gua, padahal enggak, saudara ya, itu hatinya belum beres. Kalau orang yang hatinya sudah beres, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, tidak mudah sombong, tidak mudah putus asa, tidak mudah, oh gua bisa, oh itu karena gua. Enggak, saudara, dikatakan ini karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Siapa sih kita? Hanya debu, saudara ya. Kita baca ayat berikutnya di dalam. Jadi yang pertama Tuhan ingatkan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, ya. Kalau kita lemah, cepat lari ke Tuhan. Kalau kita putus asa, cepat lari ke Tuhan. Tuhan itu tempat curhat yang terbaik, tempat yang terindah itu dalam doa kita, ruang doa kita, ya. Ayat berikutnya kita baca Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, pakai perisai iman, percaya iman bahwa Tuhan menolong, Tuhan pasti di pihak kita. Tuhan pasti ada jalan keluar. Kalau saudara saat ini belum ada pekerjaan, ya, atau dagangan lagi sepi nih, saya banyak sekali dengar loh sekarang pasar sepi, Bu Maria, dagangan sekarang sepi, nggak kayak dulu. Sekarang banyak yang jualan daripada yang beli, ya. Saudara pernah ngalami apa lagi ngalami sekarang ini sedang merosot, ya, khususnya ekonomi, ya. Takutnya, khawatir nggak ke depan? Manusiawi, kalau takut, gentar, ya, gimana ke depannya ini? Ya saudara, masih mikir yang punya anak, ya kan? Masih mikir yang punya keluarga, ya, bapak-bapak yang jadi tiang pekerjaan, tiang di dalam keluarga, dalam pekerjaan, pasti mikir loh gimana nih ke depannya. Tapi firman Tuhan katakan, datang lagi, serahkanlah semua khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita, hidup kita. Dikatakan lagi Matius 3:3 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dikatakan itu ada perisai iman. Ya, diucapkan, Tuhan aku percaya Engkau sanggup membuka pintu-pintu lain, pekerjaan-pekerjaan lain, usaha-usaha lain. Sekalipun pintu satu tertutup, Tuhan buka 1000 pintu yang lain. Saya pernah loh saudara, nyekek banget. 3 bulan anak belum bayaran, 3 anak SMP SMA. Itu tahu nggak saudara, saya tinggal di perumahan Citra 2 itu dari 1991. Saudara tinggal di perumahan, listrik nggak sanggup bayar. Sampai tukang PLN datang ke rumah saya, yang orang bilang tuh Citra 2 kan elit, perumahan elit, ya kan? Itu tukang listrik sampai datang, sampai naik ke tiang listrik, diputus karena kita nggak sanggup bayar. Jadi kita ini gelap-gelapan, saudara. Gelap-gelapan, anak mau sekolah gelap-gelapan, nggak bisa belajar pakai lilin, ya, nggak sanggup bayar listrik loh saudara. Suami saya bangkrut, ya.
Sampai kita makan pun nggak ada uang di tangan ini, nggak ada uang, nggak ada beras, nggak ada uang. Jadi apa aja yang ada di kulkas sisa-sisaan itu, ya udah ada toge, ya bikin toge goreng sama tahu, ya masih ada telur berapa biji, kita masak. Apakah kita mencari orang, tolongin dong, mencari saudara? Saudara cuma bilang kasihan, nggak dibantu, saudara. Makanya kita lebih baik diam, berdoa. Saudara, percaya pertolongan itu pasti datang. Uang bayaran 3 bulan, 3 anak belum bayaran sekolah di San Marino. Waktu itu berapa ratus ribu lah ya, zaman dulu tuh 500 ribu, 600 sampai 700 ribuan satu anak. 3 bulan itu udah ditelepon terus, udah dibilangin anak saya tuh ditulis di papan tulis yang belum bayar sekolah, si A, si B, si C. Jadi bikin malu anak loh saudara, tertekan loh anak-anak. Saya sampai bilang ke TU-nya, tolong ya kasih tahu orang tua, jangan anak-anak yang dipermalukan di depan kelas. Memang salah saya sebagai orang tua belum mampu bayar. Saudara dalam posisi begitu, saudara bisa nggak? Puji Tuhan, nggak bisa. Bisanya apa? Nangis. Doa bisa? Nggak bisa. Ini kepala udah mumet gimana ya cari duit. Suami lagi bangkrut, dulu semua di cover suami, semua dulu berapa juta suami cover. Kasih uang dapur, uang listrik, uang sekolah, semua, uang air, uang jalan-jalan, uang apa, semua suami cover. Satu kali di bangkrut, nggak ada blas. Saudara tahu, saya cuman, Tuhan, Engkau tahu, saya cuman berdoa, nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berdoa lagi. Ini kepala udah penuh apa ya? Udah stres, masalah, udah penuh di sini. Saudara, udah di otaknya udah nggak mampu nampung ya. Gimana jalan keluarnya ini? Aduh Tuhan, mana Tuhan kadang gitu ya. Udah nggak bisa saudara. Saya cuman diam. Saya diam. Dia bilang, ini cuman hanya bahasan air mata, tetesan air mata itu doa loh ternyata. Cuman hanya bisa netes. Cuman hanya bisa menangis. Gak bisa ngomong lagi, gak bisa doa lagi. Tiba-tiba saudara, di dalam hati ini keluar satu pujian. Di dalam roh kita ini ternyata Tuhan sudah ada sesuatu yang mendobrak. Apa? Pujian. Makanya pujian itu sungguh-sungguh. Menaikkan pujian itu segenap hati, segenap jiwa, segenap roh. Pujian itu keluar dari mulut saya cuma bilang, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Saya ikutin lagu yang dari hati keluar dari mulut saya itu sambil menangis, saya nyanyi saudara. Saya gak berpikir saya mau nyanyi, enggak. Cuman ada pujian yang keluar dari hati kita. Maka saudara, pujian penyembahan itu penting. Kenapa? Membuka portal surga, membuka open heaven, membuka kuasa Tuhan, menariknya, membawanya turun. Gak lama, gak pakai lama loh saudara. Berapa hari kemudian ada orang kursus, memang saya mengadakan kursus kue ya. Waduh, dia ambil semua paket-paketnya. Waktu itu saya ingat masih sampai 7 jutaan. Dia bayar kontan, saya langsung bayar anak saya sekolah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kita anaknya tidak mungkin dipermalukan. Sekalipun telat ya, 3 bulan gak pacaran, sekalipun telat menurut manusia. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Di tengah ujian ini masih gak kita kuat? Di tengah masalah-masalah kita masihkah kita tetap berdiri? Makanya saudara, mari kita pakai iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya bicara hari ini, saudara, ada satu patah kata, 2 patah kata yang menyentuh hatimu. Itu Tuhan berbicara. Itu akan kuat terus, akan menjadi benih yang terbaik.
akan menumbuhkan iman saudara dan melahirkan mujizat dan membuat saudara semakin dekat sama Tuhan, dan saudara rindu untuk mengalami Tuhan. Di tengah masalah-masalah itu saudara sering kali mengalami Tuhan. Kalau di tengah happy-happy, banyak doi, hepeng. Kalau orang Batak bilang apa? Hepeng. Itu teman saya Rudi Batak. Hepeng, Lui, apa kalau Chinese? Chien, fulus. Nggak mungkin cari Tuhan. Kebanyakan orang di dalam penderitaan baru ingat Tuhan. Bukan enggak ya, maksudnya kebanyakan orang yang dalam keadaan tertekan, masalah, nggak tahu harus bagaimana, dia cari kekuatan yang di luar dia. Apa saudara ketemu kekuatan Tuhan atau kekuatan setan? Saudara mencari jalan keluar dari Tuhan, apa jadi jalan keluar dari setan? Apa dengan kekuatanmu sendiri, kepintaranmu sendiri, caramu sendiri? Gua utang sana, gua utang sini, gua minjem saudara, nangis sujud sampai saudara enggak juga dipinjemin. Ada cerita. Ya mungkin saudara masih bisa kasih pinjam sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau terus-terusan saudara kandung misalnya dipinjemin terus, lama-lama capek. Duit gue juga nggak banyak, gue nggak bisa kasih lu duit, gue nggak bisa kasih lu pinjem terus. Saudara mau cari siapa? Ya, kekuatan siapa? Kekuatan sendiri? Ya nggak bisa, terbatas. Sebab itu mari, ada satu pintu ke atas. Depan, belakang, kiri, kanan tertutup. Tapi ayo cari Tuhan. Mungkin saudara saat ini belum percaya banget gitu ya dengan kuasa Tuhan. Percayalah. Ada pertolongan, ada jalan keluar. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin hari ini saudara belum lihat. Saudara hari ini mungkin belum menyadari. Tapi satu hari, one day, saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir kita baca di dalam, nah ini ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara ingat, saudara sebagai anak Tuhan, saudara sebagai pengikut Kristus, saudara sudah dibaptis air, saudara sudah dibaptis Roh Kudus, ada kuasa sudah diberikan. Kuasa apa tadi? Kuasanya menginjak iblis, menendang iblis. Kalau nginjak sih gampang ya, nendang sih gampang. Tetapi kalau masalah kita injak, iblis kita injak, masalah kita injak, gak semudah yang kita injek-injek gini. Ya, perlu kuasa, perlu Tuhan, perlu pertolongannya supaya kita menang. Sehingga masalah di kaki kita, sehingga iblis kita hilangkan kuasanya. Tidak berkuasa lagi atas kita. Karena iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi masih diizinkan untuk menggoda manusia, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya saudara, musuh kita iblis, dia seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling nih nunggu jatuhnya. Iya, dia kelemahannya di sini nih, di duit. Di kelemahannya nih bapak ini di cewek. Ya, di kelemahannya ibu-ibu ini nih di duit. Ntar mata duitan. Yo, duit sekarang berkuasa. Kalau nggak cinta uang, cinta mamon. Kalau nggak cinta mamon, cinta uang. Hati-hati saudara, jangan cinta uang, karena nanti akan dihabisi uang saudara, diproses. Ya, hati-hati, jangan sampai ada yang lagi masih cinta uang. Apa-apa diukur dengan uang. Kalau yang datang pakai baju bagus, perhiasan mewah, dideketin, shalom bu, shalom pak. Tapi kalau pakaiannya jelek-jelek, kumuh-kumuh, lihat ujung kepala sampai ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, nggak mau shalom. Itu udah membedakan manusia. Tuhan nggak suka.
Karena Tuhan juga tidak membedakan manusia. Kita juga nggak boleh membedakan kaya, miskin, ya, ataupun yang keren, yang ganteng, yang jelek. Semua di mata Tuhan sama, ya, saudara. Jadi yang pertama ingat, kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuatlah di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, tadi ingat, musuh kita iblis. Bukan melawan darah dan daging, kuasa kegelapan yang hendak mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis musuh kita, dia hendak mencuri iman kita, sehingga kita nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Ayo, lawan iblis dengan iman yang teguh. Yang belum baca Alkitab, mulai ya. Ayo, mulai baca Alkitab, paksakan. Karena dari firman itu sering Tuhan berbicara. Mulai baca Alkitab. Saya ada beberapa kelompok baca Alkitab. Saya buka berapa cabang-cabang, berapa tempat itu ada baca-baca Alkitab. Ada 3 pasal sehari, 1 pasal, ada yang 2 pasal. Ikut setiap hari laporan. Mungkin di tempat ini saya udah baca Alkitab, atau anak mudanya sudah baca Alkitab, laporan. Sampai puluhan loh saudara, puluhan yang ikut. Ya, saya ada buka beberapa tempat. Pas Agape, pasukan akhir zaman, ya. Beberapa tempat, ayo baca Alkitab. Ya, jangan lupa juga berdoa dan memuji Tuhan. Karena dalam pujian itu hadirat Tuhan terbuka, kuasa Tuhan terbuka, open heaven, terbuka pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan. Ya, yang ketiga apa tadi? Saudara sudah diberi kuasa. Ya, pertama kuatkan. Kedua lawannya si iblis. Ya, bukan orang, itu iblis yang mempengaruhi orang-orang. Ketiga, minta kuasa dari Tuhan. Kuasa sudah diberikan. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, ayo bahasa roh. Jangan padamkan roh. Apa sih pada bahasa roh? Bahasa roh nggak apa-apa, bahasa roh aja. Dia membangun iman kita loh. Ya, jangan padamkan roh. Yang penting jangan balap-balapan, paling kenceng, jangan. Yang penting mengalir dari hati. Gereja ini saya melihat ya, hadirat Tuhan kuat ya. Itu roh doanya, puasanya ada doa berantai, puasa berantai, hadirat Tuhan kuat, manifestasi Roh Kudus terjadi. Ada mujizat, ada pemulihan, ada keuangan yang tiba-tiba Tuhan bukakan, banyak hal. Ya, percaya pada saat kuasa Tuhan dinyatakan ya. Di sini yang sudah dibaptis Roh Kudus angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang sudah baptis air? Oh, hampir semua. Yang belum cepat. Jangan lama-lama. Karena kita dimeterai milik Kristus. Ya, ayo sudah percaya Yesus, hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan, dah baptis. Baru sudah perjalanan iman. Ya, ikuti Tuhan. Kekristenan bukan agama, perjalanan bersama Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Engkaulah perisaiku. Kokohkan iman, percaya kita, sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Di penghujung akhir zaman ini Tuhan, masa-masa kesusahan besar sedang menanti kami. Masa-masa yang sulit di depan kami. Tapi kami mau cas di hadirat-Mu. Kami mau isi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu. Kita naikkan satu pujian. Yang sudah bahasa roh, dari hatimu yang keluar. Yang belum, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai kapanpun
Terus naik. Ora sekere. Terus nikmati Tuhan. Dia hadir di sini. Dia menjamah setiap hati. Dia menguatkan yang lemah. Dia mengokohkan lagi yang letih lesu, diberikan kekuatan baru. Yang sudah on fire lebih lagi dan dibakar Tuhan, semakin dahsyat, semakin kuat. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Engkau ada di sini. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan, hadirat-Mu tercurah Bapa. Kami percaya gereja di tempat ini adalah juga salah satu tempat di mana ada banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Ada banyak pertobatan, pemulihan demi pemulihan daripadamu. Pemulihan karakter diri,
pemulihan ekonomi, pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan hubungan, pemulihan segalanya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau nyata. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu kuatkan lagi Bapa. Hingga terus setelah kami kuat, kami boleh menguatkan yang lain. Setelah kami diberkati, kami boleh memberkati yang lain. Setelah kami diperkaya, diberi kelimpahan keuangan, kami bisa memberkati orang-orang miskin. Setelah iman kami kuat kokoh di dalam firman, kami juga boleh beritakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus terus beracara, hamba selesai berbicara, Roh Kudus berbicara kuat di setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah terus Tuhan kami boleh Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak. Menyala